Halo, selamat datang. Pernah nggak kamu lihat teman kerja atau teman kuliah tiba-tiba cerita soal saham, reksadana, atau bahkan kripto, terus kamu cuma bisa manggut-manggut sambil dalam hati mikir, investasi itu ribet, aku nggak ngerti caranya, dan sepertinya butuh modal besar. Tenang, video ini akan mengubah cara pandang kamu. Dalam 10 menit ke depan, kita akan bahas tuntas apa itu investasi sebenarnya, kenapa penting dimulai sekarang, bukan nanti, dan langkah konkret buat kamu yang benar-benar baru mulai dari nol. Nggak perlu latar belakang finansial, nggak perlu modal ratusan juta. Yuk langsung kita mulai. Sederhananya, investasi adalah cara kita menempatkan uang hari ini supaya uang itu bekerja dan bertumbuh di masa depan. Bedanya dengan menabung, menabung itu menyimpan uang supaya aman dan mudah diambil. Investasi itu menempatkan uang supaya nilainya bertambah, meskipun ada risiko naik turun di tengah jalan. Analoginya begini, menabung itu seperti menitipkan bibit pohon di gudang. Aman, tapi bibitnya nggak akan pernah jadi pohon. Investasi itu seperti menanam bibit itu di tanah. Butuh waktu, ada risiko cuaca buruk, tapi kalau dirawat dengan benar, bibit itu bisa tumbuh jadi pohon besar yang berbuah bertahun-tahun. Dan kenapa ini penting? Karena ada satu musuh yang diam-diam menggerogoti uangmu setiap hari, yaitu inflasi. Uang Rp100.000 hari ini, 5 tahun lagi daya belinya akan lebih kecil. Kalau uangmu cuma didiamkan di tabungan biasa, nilainya justru menyusut secara perlahan. Investasi adalah salah satu cara melawan itu. Sebelum masuk ke langkah praktis, kita bongkar dulu 3 mitos yang sering bikin pemula ragu. Mitos pertama, investasi itu harus punya modal besar. Faktanya, sekarang kamu bisa mulai investasi reksadana bahkan dengan uang mulai dari Rp10.000. Yang penting bukan besarnya modal di awal, tapi konsistensi. Mitos kedua, investasi sama dengan judi. Judi itu murni untung-untungan tanpa dasar analisis. Investasi yang benar didasarkan pada data, riset, dan pemahaman risiko. Memang ada risiko, tapi risiko itu bisa dikelola, bukan sekedar tebak-tebakan. Mitos ketiga, aku harus nunggu paham banget dulu baru mulai. Ini yang paling berbahaya, karena waktu adalah salah satu aset terbesar dalam investasi. Semakin lama kamu menunda, semakin besar kesempatan yang hilang. Lebih baik mulai kecil sambil belajar, daripada menunggu siap sempurna yang nggak pernah datang. Sebelum buru-buru buka aplikasi investasi, ada 2 fondasi yang wajib kamu selesaikan dulu. Langkah pertama, punya dana darurat. Dana darurat adalah uang tunai yang disimpan khusus untuk situasi tak terduga, kehilangan pekerjaan, sakit mendadak, atau kebutuhan mendesak lainnya. Idealnya, jumlahnya setara 3-6 kali pengeluaran bulananmu. Kenapa ini harus ada dulu? Supaya ketika ada kebutuhan mendadak, kamu nggak terpaksa menjual investasi di saat harga sedang turun, yang justru bikin kamu rugi. Langkah kedua, kenali profil risiko dan tujuan keuanganmu. Tanyakan pada diri sendiri, uang ini mau dipakai untuk apa dan kapan? Kalau tujuannya untuk dana pendidikan anak 5 tahun lagi, itu beda strategi dengan uang untuk dana pensiun 20 tahun lagi. Semakin panjang jangka waktunya, biasanya kamu bisa mengambil risiko yang sedikit lebih tinggi, karena ada waktu lebih panjang untuk memulihkan diri kalau terjadi penurunan. Sekarang, mari kenalan dengan beberapa instrumen yang paling ramah untuk pemula. Reksadana. Ini seperti keranjang belanja yang isinya berbagai saham atau obligasi, dikelola oleh manajer investasi profesional.
Cocok untuk pemula karena kamu nggak perlu menganalisis satu persatu perusahaan. Ada reksadana pasar uang yang risikonya rendah, reksadana obligasi yang risikonya menengah, dan reksadana saham yang risikonya lebih tinggi, tapi potensi pertumbuhannya juga lebih besar. Saham. Ketika kamu beli saham, artinya kamu membeli sebagian kecil kepemilikan sebuah perusahaan. Potensi keuntungannya besar, tapi harganya juga bisa naik turun cukup tajam dalam waktu singkat. Cocok untuk kamu yang sudah mau meluangkan waktu belajar analisis perusahaan. Obligasi atau surat utang negara. Di sini kamu meminjamkan uang ke pemerintah atau perusahaan, dan sebagai gantinya, kamu mendapat bunga secara berkala. Risikonya relatif lebih rendah dibanding saham. Cocok untuk yang mengutamakan kestabilan. Emas. Sering disebut sebagai aset safe haven atau pelindung nilai, terutama saat kondisi ekonomi tidak menentu. Cocok sebagai pelengkap portofolio, bukan andalan utama. Sebagai pemula, kombinasi yang sering direkomendasikan adalah memulai dari reksadana pasar uang atau reksadana campuran, sambil pelan-pelan belajar instrumen lain begitu kamu semakin paham. Ada 3 prinsip yang akan menyelamatkanmu dari kesalahan pemula yang paling umum. Pertama, diversifikasi. Jangan taruh semua uang di satu jenis instrumen atau satu perusahaan saja. Kalau satu turun, yang lain bisa menyeimbangkan. Kedua, investasi berkala, bukan sekali besar. Strategi ini sering disebut dollar cost averaging, menginvestasikan jumlah tetap secara rutin, misalnya setiap bulan, terlepas dari harga sedang naik atau turun. Ini membantu meredam dampak fluktuasi harga jangka pendek. Ketiga, jangan investasikan uang yang kamu butuhkan dalam waktu dekat. Uang untuk bayar kontrakan bulan depan jangan dimasukkan ke saham. Investasi butuh waktu untuk bertumbuh, dan menariknya di saat harga sedang turun hanya akan mengunci kerugian. Sebelum kita tutup, ini 3 kesalahan yang paling sering saya lihat. Terlalu terpengaruh omongan orang lain, atau tren sesaat, tanpa riset sendiri. Panik jual saat harga turun sedikit, padahal tujuan investasinya masih jangka panjang. Dan yang terakhir, berhenti belajar setelah mulai, padahal dunia investasi terus berubah, dan pemahaman yang terus diperbarui adalah bekal paling berharga. Jadi, untuk rekap singkat, pastikan dana darurat sudah aman, kenali tujuan dan profil risikomu, pilih instrumen yang sesuai, dan yang paling penting, mulai secara konsisten, sekecil apapun jumlahnya. Investasi bukan soal siapa yang paling cepat kaya, tapi soal siapa yang paling konsisten dan sabar. Kalau video ini membantu, jangan lupa share ke temanmu yang juga masih ragu untuk mulai. Sampai jumpa di video berikutnya.